Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa magang jurusan Biologi Universitas Negeri Gorontalo di Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan akan memberikan penjelasan mengenai kegiatan yang kami ikuti selama kegiatan magang. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan tujuan pemeriksaan kesesuaian jumlah dan jenis. Kemudian untuk pemeriksaan lobster dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 56 tahun 2016 tentang penangkapan dan atau pengeluaran lobster penularus SB dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan beberapa kriteria. Yang pertama, lobster memiliki berat lebih dari 200 gram, kemudian memiliki panjang tubuh atau karapaks lebih dari 8 cm, dan lobster betina tidak dalam keadaan bertelur. Pemeriksaan fisik juga dilakukan pada komoditas tuna loin yang memiliki tujuan yang sama, yaitu pemeriksaan kesesuaian jumlah dan jenis. Kemudian untuk pemeriksaan fisik pada tuna loin ini dilakukan pemeriksaan pada tekstur, bau, dan juga warna daging. Kemudian pemeriksaan fisik juga dilakukan pada beberapa komoditas seperti ikan bandeng, udang, ataupun hasil perikanan yang lainnya. Pada bagian laboratorium dilakukan beberapa pengujian yang terdiri dari beberapa ruang lingkup, yaitu bakteri, parasit, dan juga virus. Untuk pengujian yang kami lakukan dan kami ikuti kegiatannya yaitu kegiatan pengujian bakteri yang terdiri dari pengujian bakteri Salmonella, Escherichia coli, dan juga ALT atau angka lempeng total. Pengujian laboratorium diawali dengan pembuatan media uji dengan cara menimbang dan menambahkan aqueous, kemudian disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu tertentu. Setelah itu masuk pada tahap preparasi sampel, yaitu dengan menimbang 25 gram sampel, kemudian menambahkan masing-masing 225 ml media prapengkayaan. Untuk pengujian bakteri Escherichia coli digunakan beberapa media, yaitu media MMGM, media BFP, dan media TBX. Pengujian Escherichia coli melalui beberapa tahap, yaitu tahap prapengkayaan dan tahap pengkayaan. Tahap prapengkayaan yaitu tahap preparasi sampel dengan menambahkan media BPW, kemudian dihomogenkan menggunakan stoichiometry, hingga penginceran menggunakan media MMGM. Setelah itu diinkubasi. Setelah pengamatan hasil, jika ada perubahan warna, maka akan diuji lanjut pada media TBX, kemudian diinkubasi kembali hingga pengamatan munculnya koloni yang memiliki warna hijau kebiruan. Setelah pengamatan warna koloni, hasil akan dituliskan pada buku analis dengan melihat tabel MPN untuk mengetahui kadar dari bakteri Escherichia coli. Untuk pengujian angka lempeng total dilakukan preparasi sampel menggunakan media BFP, kemudian dihomogenkan dan dilakukan pengenceran hingga pada pengenceran tertentu. Untuk pengujian angka lempeng total, setelah dilakukan pengenceran, masing-masing pengenceran akan diambil 1 ml ke dalam cawan Petri dan ditambahkan media PCA dan dihomogenkan dengan cara memutar seperti angka 8. Kemudian setelah media mengeras atau menjadi agar, akan diinkubasi selama 2 kali 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian akan dihitung jumlah koloni yang tumbuh pada media PCA dan akan dihitung menggunakan rumus ALT berdasarkan SNI. Salmonella SB sampel yang telah melewati tahap prapengkayaan selama 24 jam akan diambil 1 ml dan dimasukkan ke dalam media SCB dan TTB, kemudian divortex dan diinkubasi kembali selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian
akan diambil atau diinokulasi ke media HE, XLD, dan juga BSA dan diinkubasi kembali selama 24 jam dengan suhu 35 derajat Celcius. Koloni yang mengarah pada bakteri Salmonella pada media HE akan membentuk koloni berwarna hijau hitam, pada media XLD akan berwarna pink hitam, dan pada media BSA akan berwarna coklat metalik. Kemudian koloni yang mengarah pada Salmonella akan diambil dan digores pada media TSIA dan juga LIA yang akan diinkubasi. Sampel yang mengarah pada Salmonella akan membentuk reaksi alkalin asam pada media TSIA dan juga reaksi alkalin-alkalin pada media LIA yang kemudian akan diambil satu ose dan digoreskan pada media urease dan diinkubasi kembali selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Pada media urease, umumnya bakteri Salmonella tidak mampu memproduksi urea, sehingga pada media urease, sampel yang mengarah pada Salmonella tidak akan memberikan perubahan warna pada urease atau akan tetap berwarna kuning. Sedangkan jika berwarna ungu, maka berarti sampel tidak dinyatakan mengandung Salmonella. Tetapi untuk pemenuhan prosedur akan tetap dilakukan pengujian hingga tahap akhir, yaitu menggunakan uji biokimia. Untuk pengujian lebih lanjut atau pengujian biokimia dilakukan dengan beberapa media seperti TB, sukrosa, laktosa, dulsitol, LDB, sitrat, KCN, dan juga malonat yang masing-masing akan memberikan reaksi berbeda pada setiap media yang ditandai dengan perubahan warna pada media. Yang selanjutnya yaitu pengujian virus. Dalam hal ini yaitu pengujian biologi molekuler metode nested PCR. Parameter uji white spot syndrome virus atau WSSV pada sampel lalu lintas lobster hidup. Pada pengujian ini memiliki dua tahapan, yaitu first step dan juga fase nested PCR. Fase first step terdiri dari beberapa komposisi dan juga tahapan mulai dari amplifikasi hingga dengan final ekstensi. Kemudian pada nested PCR juga memiliki tahapan mulai dari amplifikasi hingga final ekstensi yang masing-masing memiliki siklus yang berbeda dan juga waktu yang ditentukan. Setelah melalui beberapa tahapan, kemudian menambahkan media agarose pada elektroforesis hingga membeku, kemudian akan memasukkan sampel ke dalam elektroforesis pada bagian sumur-sumur yang kemudian akan selanjutnya dihubungkan dengan listrik dengan tegangan 100 sampai 150 volt pada dalam waktu 30 menit sebelum dilihat hasil akhir pada layar monitor. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait kegiatan magang yang kami ikuti di instansi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.